Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Iya, kedengeran, Pak. Baik. Oke. Maaf ganggu ya, Pak. Ya, saya panggilnya Ibu atau Mbak? Ibu boleh, Pak. Mbak boleh. Oke. Ya, Ibu. Ya, Mungkin Pak. seusia dengan saya kali ya. Ibu Enggak. kerja di itu ya. Iya, betul, Pak. Baik, baik. Ini untuk tesis atau untuk disertasi, Bu? Untuk skripsi, Oh, Pak. skripsi. Oke, oke. Baik, baik. Baik. Cuma karena daring, jadi Mm-mm. materinya yang tersampaikan tuh kayaknya kurang kena banget itu, Pak. Baik, baik. Oke. Jadi to the point aja berarti ke yang sudah Ibu siapkan tadi ya. Ya, betul, Pak. Oke, jadi kalau dari judul yang saya bilang tadi, kalau ada masalah pandemi gitu ya, terus pola tidur dan tingkat stres ya. Nah, jadi yang sudah clear itu sebenarnya dua ini Bu, pola tidur dan tingkat stres gitu ya. Karena tadi saya lihat indikator ataupun item pertanyaannya sudah jelas. Kemudian, nah kalau pandemi ini Bu, yang harus kelihatannya di-clearkan lagi apa yang sebenarnya akan dicapai. Misalnya gini Bu, kalau pandemi itu sebagai variabel itu bisa jawabannya ya tidak, misalnya ada pandemi atau tidak gitu ya, berarti kan ada Mm-mm. variasi di dalamnya. Jadi nanti Ibu bisa membandingkan antara kelompok yang ada di kelompok pandemi dengan yang tidak Mm-mm. di pandemi, itu pola tidurnya bagaimana, tingkat stresnya bagaimana gitu. Jadi gini Bu, kalau bicara soal hubungan sebenarnya itu juga akan bisa menentukan apakah ada beda pola atau tidak gitu. Misalnya gini, ketika Ibu menuliskan hubungan antara jenis kelamin dengan gaya belanja gitu. Nah, jadi kan kalau itu Ibu akan melihat apakah jenis kelamin ini menentukan gaya belanja enggak gitu. Jadi sebenarnya antara hubungan dengan pengaruh itu sama saja. Hanya nanti beda di apa di pengungkapan saja, tapi kalau analisis sebenarnya bisa sama. Jadi ketika misalnya ada beda gaya di antara laki-laki dan perempuan, itu juga disimpulkan bahwa sebenarnya gaya belanja ini berhubungan dengan jenis kelamin. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Nah, ketika Ibu membuat tiga variabel tadi, sebenarnya variabel pandemi COVID ini masih kurang jelas kalau menurut saya, Bu. Iya, Pak. Tuh. Nah, jadi kalau kalau kayak gini, eh, pandemi itu tadi misalnya ya, ataupun kalau di rumah sakit mungkin penderita TBC dengan tingkat stres gitu ya. Kalau ibu nanti Mm. meriksa apa TBC ini ya dan tidak gitu ya, stres dan Mm. tidak itu bisa dihubungkan. Apakah yang tidak TBC atau yang TBC itu akan lebih stres atau tidak? Berarti kita menghubungkan status penyakit TBC ini dengan apa? Dengan stres tadi. Nah, kalau status pandemi tadi sama Bu gitu ya, stres pandemi ini ada pandemi atau tidak. Tapi kan masalahnya pandemi itu kan keseluruhan Bu. Mm. Nah, jadi di mana-mana ada gitu dan tidak bisa atau tidak ada satu daerah pun yang dikatakan bebas dari pandemi. Nah, seperti saya Mm. bilang tadi, ciri ataupun kita bisa menganalisis hubungan antar variabel itu jika memang satu indikator atau satu karakteristik yang kita amati itu adalah merupakan variabel gitu. Jadi Mm. kalau kalau misalnya hasilnya semua sama, berarti bukan variabel gitu, Bu. Nah, jadi Mm. kan kalau ditanya apakah mengalami pandemi, perawat A, perawat B, perawat C, semua kan akan Sama. mengalami, Bu. Iya, betul, Pak. Tidak ada yang tidak mengalami gitu. Mm. Bahkan Mm. untuk apa variabel yang memang bervariasi, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau Mm. misalnya kita ingin meneliti hubungan antara jenis kelamin dengan hubung atau gaya belanja. Tapi kalau ibu memilihnya perempuan saja, itu tidak akan bisa keluar, Bu, hasil Mm. analisisnya. Karena Mm. apa? Karena jenis kelaminnya tidak bervariasi, hanya satu. Padahal kan ada option Mm. kita, ada option apa? Option laki-laki gitu. Nah, karena ada laki-laki perempuan di jenis kelamin itu, kita bisa nanti menentukan hubungan ataupun bagaimana pengaruh apa jenis kelamin tadi. Nah, balik Mm. lagi, jadi ke pandemi pun demikian. Kalau ibu hanya mengukurnya mengalami pandemi atau tidak, itu pasti tidak akan ada hasilnya, Bu. Mm. Gitu. Gini, gini Pak, kan saya udah ajuin bab satu ke dosen pembimbing kan. Ya, ya, Nah, ya. terus dikoreksi sama beliau. Di situ tuh saya apa namanya ada koreksi dari pembimbing itu apa bilang
dari kan saya tulis berdasarkan observasi dan wawancara pada 5 orang perawat di ruang rawat inap gedung A lantai Mm-mm. 2, Ya, ya. semuanya mengatakan stres akan kondisi serta lingkungan kerja yang dihadapi di saat pandemi. Nah, ini di garis bawahi Pak sama Mm-mm. dospemnya, lingkungan Mm-mm. kerja yang dihadapi saat pandemi. Mm-mm. Kemudian perasaan takut tertular atau takut membawa Mm-mm. infeksi rumah Mm-mm. ke anggota keluarga, Mm-mm. perasaan ketidakpastian, stigmatisasi sosial dan beban kerja yang berlebihan. Ini pun di Mm-mm. garis bawahi. Mm-mm. Nah, terus kemudian stres makin meningkat karena banyak perawat di gedung A yang terkonfirmasi positif. Ini pun digarisbawahi, Pak. Oke, Nah, maksudnya dosen itu juga saya kurang paham ya. Maksudnya oke, beliau cuma garis bawahi aja, tapi nggak dikasih keterangan apa gitu. oke. Apa ada hubungannya dengan, maksudnya saya harus ganti judulnya ke arah sana atau gimana ya, Pak? Oke, gini, kalau saya lihat kan di pandemi itu ada beberapa poin yang Ibu juga mencantumkan stres atau tidak gitu ya. Betul, Pak. Nah, overload atau tidak. Nah, itu jangan sampai gini, Bu. Jadi kalau kita punya 3 variabel penelitian, jangan sampai ada Mm-mm. overlapping gitu, Bu. Mm-mm. Jadi harus benar-benar terbisa. Jadi kalau misalnya stres itu memang akan diukur di variabel tingkat stres ya di sana saja. Jadi di Mm-mm. bagian pandeminya benar-benar bebas tadi, Bu. Oh, Jadi gini, Ibu bisa saja misalnya yang pandemi ini kita ganti itu tadi load pekerjaan gitu, beban kerja Bu. ya, Pak. Beban kerja aja, misalnya beban kerja. Jadi Uh-uh. gini, jadi Hubungan? pandemi ini jangan Mm-mm. dijadikan variabel, Bu, Iya, iya, Pak. karena ini Betul, kondisi Pak. umum gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi Paham, Pak. jadi beban kerja aja boleh beban kerja, Bu. Jadi beban kerja itu misalnya Ibu bisa ukur gini, beban kerja ini apakah dirasakan lebih berat atau misalnya sama saja kan Mm-mm. gitu juga bisa Mm-mm. bisa itu, Bu. Atau Ibu ada beberapa item nanti kan misalnya sorry, load pekerjaan itu misalnya jumlah pasien yang diperiksa atau bisa tingkat kegawatan penyakit orang pasien yang diperiksa itu kan bisa Ibu jadi tadi sangat Mm-mm. setuju atau tidak setuju kan bisa begitulah Bu ya. Nah itu kan Mm-mm. jadi diturunkan lagi. Jadi Ibu misalnya dipikir apa kita pikirkan bahwa variabel pandemi ini kita ganti dengan sebuah Mm-mm. variabel yang menunjukkan beban kerja. Nah Mm. beban kerja berat kan belum tentu stres Bu. Mm. Nah, itu kan bisa juga begitu kan, Bu ya. Nah, jadi Iya. nah ini kaitkan dengan beban kerja sebagai perawat itu. Mm. Misalnya tadi kan yang satu pola tidur sudah jelas Bu ya. Itu kan di luar artinya Mm. setelah dia tugas baru tidur kan nanti polanya Mm. seperti apa. Terus Mm. stresnya juga dilihat kan itu tadi. Jadi kenapa Mm. stres ini menarik? Karena apa? Ada orang yang beban kerja lebih berat tapi tetap aja tidak stres. Iya betul, Tapi Pak. ada juga orang yang misalnya bebannya sama tapi stresnya nambah gitu Bu ya. Mm. Nah, Mm. makanya itu yang menjadi menariknya, bukan menarik menjadi ciri dalam ketika kita akan menghubungkan dua buah fenomena Vari. atau dua Mm. variabel itu, jadi Mm. kedua-duanya harus punya variasi gitu Bu. Mm. Nah, Mm. jadi itu bisa kita hitung ketika memang ada suatu level tertentu tapi di kondisi lain begini, tapi di kondisi ini begini. Nah, jadi balik lagi menurut saya sih kalau kalau saya jadi sekali lagi Mm. lebih 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 menyarankan ibu Iya, Pak. mengganti yang variabel tadi pandemi itu menjadi load kerja. Nah, ibu lihat aja nanti di tugas dan tanggung jawab atau tupoksi perawat itu apa saja sih ibu kan Mm. nanganin perawat nanganin pasien gitu ya. Mm. Terus nah Mm. pasien itu sendiri kan bisa dari jumlahnya, bisa Mm. tingkat kegawatannya gitu Bu ya. Mm. COVID pun macam-macam kan Bu, ada yang mungkin di suhunya atau dia kritis sekali, ada yang enggak kan gitu Bu ya. Mm. Yang positif itu kan macam-macam kelasnya. Nah, jadi Ibu coba misalnya lihat dari sisi itu dulu. Jadi nanti yang akan kita lihat tadi gini, hubungan antara Mm. beban kerja atau persepsi beban kerja, Mm. kemudian pola tidur dan tingkat Mm. stres dengan tingkat stres perawat pada masa atau pada pelaksanaan tugas dia sebagai perawat pada masa atau pada Pandemi. periode pandemi ataupun pada kejadian pandemi ini. Gitu, Bu. Jadi gini, Pak. Jadi saya ulangi lagi, Pak. Maaf. Hubungan antara beban kerja dengan tingkat stres gitu ya, Pak? Dengan tingkat Boleh. stres dan Nah, pola oke. tidur. Nah, itu yang belum saya bahas tadi. Jadi, Heeh, jadi kalau sudah clear variabelnya heeh, 3, sekarang mari heeh, kita bicara. mm. Yang menjadi ultimate ataupun variabel akhirnya apa? Tingkat stres kan, Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau memang Ibu akan melihat apakah tingkat stres ini menjadi fokus akhir, berarti Ibu akan melihat apakah misalnya beban kerja dan pola tidur perawat pada masa pandemi itu mempengaruhi tingkat stres atau tidak. Hmm, Gitu. Atau
Atau ibu juga bisa gini, jadi kan kalau bicara soal, kalau apalagi kalau nanti ibu scoring, sebenarnya itu kan bisa nanti hasil atau datanya kalau variabel pola tidur misalnya, karena ada beberapa item pertanyaan, jadi nanti datanya sudah menjadi skalanya interval sih Bu. Kalau sudah interval, ibu bisa menggunakan analisis hubungannya dengan matriks, misalnya dengan korelasi ataupun dengan regresi seperti itu Bu. Itu lebih mudah. Tapi kalau ibu hanya satu pertanyaan dan itu ordinal atau nominal kan harus pakai tabel kontingensi, gitu Bu ya, yang ditabelkan saja. Tapi kalau ibu sudah scoringnya beberapa pertanyaan, kemudian nanti dijumlahkan ataupun semua pertanyaan itu dirata-ratakan, atau nanti muncullah skor untuk pola tidurnya berapa, skor untuk beban kerjanya berapa, skor untuk tingkat stresnya berapa. Nah, nanti ibu bisa buat hubungan itu. Kalau ibu hanya bicara soal hubungan, sebenarnya kita hanya bicara soal koefisien korelasi saja. Tapi kalau ibu ingin melihat pola atau model gitu ya, misalnya bahwa tingkat stres itu merupakan fungsi daripada beban kerja dan pola tidur. Atau bisa saja ibu juga melihat satu-satu misalnya nanti bagaimana hubungan antara load kerja dengan pola tidur. Yang kedua, bagaimana hubungan load kerja dengan tingkat stres gitu. Nah, makanya saya pertanyaan yang paling penting lagi, ibu akan menempatkan dependen variabelnya yang mana? Dependen. Ya, artinya variabel tak bebasnya yang mana? Variabel bebasnya mana? Gitu, Bu. Kalau ibu akan menempatkan misalnya variabel bebasnya adalah load kerja dan pola tidur, berarti nanti yang stres kerjanya sebagai dependen variabel. Yang umum, kalau ada 3 variabel seperti itu, biasanya memang 1 variabel tak bebas, 2 variabel bebasnya, Bu. Kalau menurut Bapak yang lebih memudahkan kira-kira apa, Pak? Ini bukan masalah mudah atau tidak, Bu, tapi harus punya pijakan ininya, nanti referensinya, Bu. Fenomenanya apa ya? Nah, teorinya ya, kalau ada di jurnal misalnya sudah penelitian sebelumnya, misalnya apakah saya pikir sih kelihatannya memang saya lebih setuju stres itu menjadi variabel tak bebas, Bu. Hanya nanti tinggal ibu mencari di referensi atau di jurnal, misalnya hubungan stres dengan pola tidur, pasti ada Bu itu, gampang lah itu mah di jiwa. Terus hubungan antara stres dan load kerja, ada juga pasti Bu, tenang itu pasti ada lah. Ya, workload sama stres level adalah begitu. Terus antara misalnya atau gini, kita mau gimana mau dianggap antara karena kalau nanti ibu akan menggunakan ataupun akan mengasumsikan juga ada hubungan antara load kerja dengan pola tidur, berarti nanti harus pakai struktur model Bu, atau pakai SEM. Tapi kalau ibu menganggap bahwa load kerja sama pola tidur itu 2 variabel yang independen, maka ibu bisa pakai regresi multiple. Gitu Bu, asumsinya begitu. Itu terlalu teknis lah itu Bu dulu ya. Iya, Tapi ibu cari itu dulu lah misalnya. Nanti kalau sudah dapat, nanti saya kasihin sebagaimana ibu konsultasi dengan pembimbingnya. Karena bagaimanapun juga tetap dosen pembimbing pasti punya pendapat dan bisa berdiskusi dengan beliau bagaimana jalan terakhirnya gitu. Ya, karena terkadang juga sering mahasiswa yang ngotot yakin benar gitu ya, ribut dengan pembimbingnya, akhirnya lama gitu pembimbingannya, tidak maju-maju, tidak selesai-selesai. Iya, masalahnya kan bimbingan itu lewat Gmail, Pak, lewat G-Drive. Jadi maunya ibunya seperti apa sih? Kalau begini kan enak ya, misalnya interaktif. Kalau ibunya maunya kayak gini. Kalau lewat G-Drive kan ajak aja ibunya Jumat tuh Bu. Pernah sekali sih Pak, emang orangnya sibuk kan, maksudnya. Iya. Tapi insya Allah gini aja, kalau pakai Google pun, ya itu artinya yang penting Mbak Nunu kan bisa buat poin-poinnya Bu, ini begitu. Ya seperti tadi lah, kenapa misalnya ada ide untuk merubah yang tadi hubungan pandemi dengan, makanya saya heran ketika saya mikir hubungan pandemi itu berarti atau gini, ya kayaknya agak susah karena pasti pandemi tidak akan menemukan hasil lain selain iya semua gitu. Iya Pak, nggak ada yang bisa dibandingkan gitu. Betul. Justru kalau misalnya tadi menurut Mbak Nunu itu hasilnya misalnya terpengaruh atau tidak terpengaruh, sedikit terpengaruh atau terpengaruh sekali gitu kan, itu justru akan menjadi hasil akhir nantinya, nggak bisa diobservasi langsung itu. Tapi kan kalau load pekerjaan rasanya akan bisa itu. Begitu. Ya, berarti kalau misalnya mau variabel apa tadi Pak, independen ya? Betul, independen atau tak bebas ya. Bebas kalau independen bebas Bu ya. Variabelnya tingkat stres berarti
yang judulnya itu berarti hubungan antara beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres gitu ya Pak? Betul. Atau juga bisa kalau mati gini. Jadi kalau hubungan konsekuensinya ya. Jadi biasanya di analisis statistiknya dengan analisis korelasi. Artinya kita hanya menghitung hubungannya saja antara ketiga variabel itu. Nah, itu sederhana sekali. Tapi kalau misalnya Mbak Nunu akan membuat model persamaan hubungannya, misalnya bagaimana misalnya antara load pekerjaan dengan pola tidur itu mempengaruhi stres, berarti itu model regresi. Biasanya gini, dibuatnya adalah pengaruh ataupun pengaruh load pekerjaan dengan pola tidur terhadap tingkat stres gitu. Nah itu kalau bilang pengaruh berarti kita harus berbicara persamaan regresi biasanya. Harus ada intervensi nggak sih Pak kalau pengaruh itu? Nggak perlu. Karena kalau masalah intervensi gitu gini, kalau masalah intervensi itu hanya masalah desain penelitian saja. Nah, jadi kalau kita berbicara ada intervensi atau treatment, berarti untuk melihat treatment itu signifikan atau tidak harus ada kontrol. Seperti gini, Mbak Nunu akan menguji obat A gitu ya, untuk penyakit tertentu, ataupun misalnya apakah obat ini efektif atau tidak. Maka yang pasien yang sakit kemudian dikasih obat A, nah, lihat sembuh misalnya. Yang satu sembuh, terus sembuhnya berapa hari gitu ya, ataupun berapa lama lah gitu. Terus kemudian di akhirnya kan akan dilihat dari sekian orang yang diberi obat gitu ya, berapa persen yang sembuh gitu ya. Kalau misalnya 80 atau misalnya 60% sembuh gitu ya. Artinya kita kan punya yakin nih berarti obat ini efektif ya, artinya bisa membantu penyembuhan lah gitu ya. Atau kalau misalnya kalau dari sembuh tidak sembuh agak bingung, udah ya misalnya dari obat ini kemudian rata-rata sembuhnya itu dalam jangka 2 minggu misalnya. Berarti kan kalau lihat efektif tidak efektif obat ini karena dia menyembuhkan orang dalam 2 minggu. Nah, tetapi kita tidak tahu kalau misalnya selama ini sudah ada obat lain yang memang biasa dipakai, apakah ini lebih bagus nggak obat ini, kan nggak tahu Bu. Kalau tidak misalnya kalau tidak dibandingkan dengan yang sebelumnya, ternyata yang sebelumnya itu 1 minggu, berarti kan tidak lebih baik Bu dari yang seminggu ini. Nah, kalau untuk hal-hal yang treatment baru atau dalam pengobatan seperti itu, biasanya memang selalu ada kontrol. Kontrol itu boleh jadi dia tidak diberikan biasanya kalau kontrol itu umumnya tidak diberikan tidak diberikan treatment apapun. Nah, jadi untuk perbandingan. Tapi kan kalau untuk pandemi ini seperti nggak bisa ada kontrolnya karena tidak ada kondisi normal masalahnya Bu. Iya benar. Iya, Gitu. Jadi semua kena masalahnya. Jadi semua akan mendapatkan atau terpengaruh dari itu semua. Begitu. Terus Pak ini ada jawaban juga kan dari dosen kan tadi saya tanya kan. Terus dia bilang silakan dipikirkan dan dicari lagi fenomena yang terkait dengan COVID-19 di RSCM apa aja. Sangat banyak. Pilih salah satu yang bisa dijadikan variabel penelitian. Oke. Nah, yang akibat pengaruh COVID ini kan itu tadi bisa jadi beban kerja bertambah. Kan kalau stres tadi jelas ya, udah dapat lah misalnya. Menurut pola tidur mungkin dia berubah juga kan. Nah, jadi yang asalnya tenang bekerja jadi kan jadi riweuh lah sekarang. Nah, berarti ya itu tadi apa sih yang berubah? Nah, jadi memang kalau penelitian itu kita bisa konsen atau bisa fokus kepada apa sesuatu yang berubah dari kenormalan. Nah, itu misalnya beban kerja berarti nambah kan. Ya, terus apalagi sih misalnya kalau tingkat stres tadi udah misalnya beban kerja, terus apalagi kalau misalnya kali Pak yang digaris bawahi lingkungan kerja kali ya. Lingkungan kerja boleh. Nah, tapi berarti masuknya itu tadi. Jadi beban kerja, lingkungan kerja gitu kan. Lingkungan kerja apa yang harus di jadi gini, turunkan aja mana yang lebih mudah nanti mengukurnya. Gitu ya. Artinya mendapatkan indikatornya. Nah, apakah dengan harus memakai baju yang lebih banyak atau berlapis itu juga menjadi beban gitu kan? Karena beda kan beban kerja dengan lingkungan kan. Saya pikir kalau baju itu masuknya lingkungan lah, Mbak Nunu ya. Nah, artinya bagaimana dia harus mempersiapkan dia dan lingkungannya dalam bekerja gitu ya, harus lebih safety dan sebagainya kan. Kalau lingkungan berarti kan harus memikirkan juga keselamatan diri dan juga orang-orang di sekitar kan gitu ya. Kemudian juga pemakaian prokesnya harus lebih ini gitu. Berarti kalau beban kerja itu kita harus menghitung jumlah pasien nggak sih Pak? Kalau nanti dimasukkan ke dalam pertanyaan, bisa ada dua kemungkinan.
Satu, bisa menjumlahnya, tapi kalau melihat pola pertanyaan yang di pola tidur dan tingkat stres, saya pikir tidak harus juga. Udah aja pertanyaan misalnya jumlah pasien yang ditangani meningkat gitu. Oh gitu, iya, iya sangat bisa ya tidak, atau bisa kalau polanya sama tadi ya sama aja, tidak ada perubahan atau gitu ya, atau sekian persen perubahan, atau misalnya bahkan kalau mau pakai sangat setuju tidak setuju pun bisa menurut saya seperti itu, pakai Likert seperti itu. Itu kalau misalkan kita ambil pertanyaan itu bisa ambil dari yang udah baku atau gimana sih Pak? Oke. Nah, lebih aman lagi harus merefer kepada yang sudah berjalan sebelumnya, baik dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Itu akan lebih aman, karena ketika kita di challenge kenapa menurunkan ini dasarnya. Atau juga bisa dari teori, dari buku-buku referensi. Saya pikir banyak kok, kalau soal beban kerja itu banyak kok. Walaupun bukan yang pandemi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Beban kerja kan tetap sama. Justru akan dipertanyakannya kan ketika masa pandemi, beban kerja menjadi bertambah. Ini kan akan berpikir pasti. Berpikir apa secara tidak langsung dia membandingkan antara sekarang dengan sebelumnya, kita sebelum pandemi. Walaupun ditransfer jawabannya setuju, tidak setuju, atau jawabannya mungkin seperti tadi ya, tidak berubah, ada perubahan tapi sedikit, begitulah. Oh, ya Pak. Satu lagi Pak, ini kan dosennya kan bilang gini, pandemi COVID-19 itu sangat luas, jadi ambil bagian kecilnya saja, misal hubungan zonasi COVID dengan titik-titik dan seterusnya, atau hubungan zonasi COVID-19 dengan beban kerja titik-titik dan seterusnya. Ini hanya masukan, selebihnya silakan disesuaikan dengan apa yang akan menjadi fokus penelitiannya. Berarti kan saya nggak harus nirutin yang dosen kasih contoh tadi kan Pak? Nggak perlu juga. Ya? Nah, kalau terkait zonasi begini, asalnya kan Mbak Nunu mau yang ambil lantai 2 ya. Nah, yang zonasinya sama ya. Kalau menurut catatan Ibu begitu, ada kemungkinan juga disarankan ngambil dari zonasi yang lain, berarti perawatnya. Itu. Kalau zonasi 2 itu apa, COVID ya? Ya. Nah, berarti kalau misal lantai 3 bukan? Bukan. Lantai 4 bukan. Ada berapa zonasi sih, Mbak Nunu? Jadi gedung A itu sebenarnya tadinya ruang perawatan, Pak. Terus karena dari pasien-pasien yang dari gedung A itu nggak mungkin dirujuk keluar kan, karena pasien udah rujukan, jadi mau dia harus bikin. Nah, tadinya dibikin waktu di lantai 2, jadi semua pasien yang positif dikumpulin di situ. Tapi kemudian berkembang Pak, ada yang namanya RS. Jadi di situ itu khusus, pokoknya pasien-pasien yang dari manapun masuknya ke situ. COVID juga tapi? COVID juga. Zonasinya apa tuh? Maksudnya Pak? Nggak, zonasi ini ada berapa macam? Maksudnya macamnya gimana? Nah, kan misalnya lantai 2 zonasi COVID. Yang Kiara tadi zonasi COVID juga kan? COVID juga, tapi semua. Yang non COVID ada nggak? Ada. Di gedung A juga. Berarti hanya ada 2 dong ya? Iya. COVID dan non COVID zonasinya kan? Iya. Nah, berarti dosen PMI itu berarti apakah memungkinkan nggak juga nanti sumber cakupan penelitiannya dari perawat yang di non COVID berarti? Tapi di lantai 2 itu pun nggak semuanya perawat COVID Pak, ada juga. Jadi ada yang di ruang rawat biasa. Jadi di situ tuh hanya satu blok gitu dijadikan ruang zonasi COVID. Berarti ada berapa blok di lantai 2? Ada 3 blok. Berarti ada perawat yang menanganin pasien COVID? Pasien COVID. Ada yang bukan? Ada yang bukan. Di lantai 2 itu ada 2 kemungkinan? Iya. Ya udah, berarti kalau itu lantai 2 juga sama, berarti bisa ngambil dari 2 zonasi itu. Tapi agak susah nggak sih Pak untuk skala itunya? Skala apanya? Untuk pengukuran itunya? Enggak, berarti kalau itu pembedaannya hanya zonasinya COVID dan non COVID, kan nggak ada pilihan lain lagi. Berarti itu hanya nanti, tapi ini tidak bisa menjadi indikator ataupun tidak bisa diukur seperti tadi beban kerja, pola tidur sama stres ya. Jadi hanya akan membedakan apakah ini hanya penambah untuk meyakinkan ataupun menambah insight lah, katakanlah apakah memang perawat yang di zona COVID lebih stres atau tidak dibandingkan dengan yang di non COVID. Iya, sebenarnya emang itu sih Pak yang saya kalau nanti hasilnya tetap sama, berarti kan ada kondisi global yang mempengaruhi. Apa-apa, nanti Mbak Nunu menurut saya sih justru lebih bagus. Jadi tambah tadi 3 variabel ini,
terus ditambah dari zona COVID dan non COVID tadi. Gitu. Betul. Dia untuk promosi judulnya gimana Pak? Oke, judulnya nanti kita tetap tadi hubungan antara load kerja, pola tidur dengan tingkat stres, perawat. Nah, perawat di mana? Di tadi perawat yang zonasinya masing-masing itu. Jadi tetap nanti zonasi baik di zonasi COVID maupun non COVID gitu. Oh itu, jadi judulnya itu nggak kepanjangan ya Pak? Enggak sih kalau menurut saya. Jadi hubungan antara beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres berdasarkan atau stres berdasarkan zonasi. Zonasi ya, gitu aja. Oh, berdasarkan zonasi COVID ya. Justru kalau memang itu sebenarnya yang ingin dilihat, berarti kan akan terjawab. Iya sih. Mudah-mudahan dan kebayangkan sebenarnya hasilnya itu pasti inginnya yang di COVID lebih stres kan. Iya, pastinya harusnya kan Pak. Iya. Tapi nanti kan tergantung datanya nanti. Oh iya. Siapa tahu tetap bisa, meskipun saya di zonasi tidak, mungkin saja justru yang jadi zonasi non COVID lebih stres loh. Karena apa? Iya, karena Pak. Mereka nggak pakai APD lengkap. Iya. Gitu. Iya, makanya. Iya. Yang penting harus ada beda kan sebenarnya. Iya. Di antara keduanya maksudnya. Makanya itu saya yang bikin saya tertarik tuh, ada sih beberapa teman yang bilang, iya orang kalau dinas di ruang, mending dinas sekalian di ruang donasi. Iya. APD-nya udah lengkap, terus udah itu pasiennya udah tahu dia tuh positif, jadi kita udah aware. Ketimbang kita di ruang rawat biasa nih yang bukan non COVID, karena kan pasiennya kadang tanpa gejala gitu kan. Tapi itu kan baru 1-2 orang yang ngobrol ya. Iya. Nah, yang ingin kita ketahui kan bagaimana sebenarnya seluruhnya gitu ya. Seluruhnya di lantai 2 gitu kan. Iya betul. Artinya secara keseluruhan gitu ya, orang-orang atau perawat-perawat ini sebenarnya bagaimana. Nah, kita kan kumpulkan tidak hanya dari 1-2 orang, tapi dari sampel minimal tadi ya, atau sampel minimal yang seharusnya kita ambil gitu. Nah, berarti kan Pak, saya berarti nanti observasinya ke perawat yang dinasnya bukan di ruang COVID sama yang yang pernah di ruang zonasi COVID itu gitu kan ya Pak? Sorry, berarti kalau pernah itu ada pergiliran ya? Iya, ada pergiliran. Jadi karena sekarang kan apa namanya? Jadi bukan pergiliran ya, apa ya? Nggak semuanya gitu Pak, nggak semuanya dinas di situ gitu. Justru kalau bisa gini, apakah yang 80 perawat di lantai 2 ini pasti akan mengalami masa di mana dia harus menangani pasien COVID? Pasien COVID di ruang zonasi? Enggak berarti kalau bisa memang harus dipisahkan, adalah yang memang tidak sama sekali nanganin pasien COVID. Itu bisa masuk di kriteria inklusi eksklusi nggak sih Pak? Maksudnya tapi kan gini, justru kita ingin melihat kan perbandingan antara yang benar-benar tidak menangani. Karena kalau pernah menangani kemudian dia keluar sana agak susah itu nggak. Jadi gini, dia pernah kan, gitu. Nah, tapi pernah itu dalam jangka waktu berapa bulan, ataupun sudah lama atau dalam waktu ini perubahannya itu? Berapa bulan ya? Karena gini, Mbak Manunu, yang menjadi concern adalah ketika dia pernah di COVID, kemudian pindah ke non COVID, ketika mengisi pertanyaan itu, apa yang dia bayangkan kita nggak tahu, ya kan? Kan kita tidak bisa memaksa perasaan dia itu difoto pada saat sekarang ataupun sebelumnya. Kecuali kalau memang sudah agak lama kan orang akan lupa kan. Nah, makanya akan lebih aman kalau memang orang yang atau perawat yang memang belum pernah sama sekali di COVID dan yang memang lagi di COVID gitu. Oh gitu. Iya. Yang tidak sama sekali ya Pak ya? Iya. Banyak dari 80 yang tidak sama sekali. Banyak. Oh iya, lebih banyak yang COVID ataupun yang tidak? Yang tidak sih. Yang tidak. Berapa persen perbandingannya? Mungkin 60-40 kali ya. Oke. Tapi kalau dengan hitungan kemarin sampai minimum bisa mungkin lah gitu ya. Tapi kan masalahnya Pak, ini sekarang apa namanya? Itu kan waktu pas awal pandemi kan. Itu banyak tuh yang ditarik ke zonasi itu. Sekarang karena pasien sudah mulai berkurang, jadinya udah lama kembali gitu. Oke, udah kalau begitu ya lebih aman lah, artinya
Kalau memang ya gini, prioritaskan aja. Jadi benar-benar pembagiannya secara jelas. Yang belum pernah sama sekali dengan COVID, berarti kita anggap bahwa dia di zonasi non COVID gitu. Tapi kalau yang saat ini nanganin, berarti itu yang untuk yang apa? Yang zonasi COVID. Yang tengah-tengah atau pernah itu jadi apa? Jadi kita definisikan ke yang non COVID saja. Oh, yang pernah itu karena COVID. Karena lama kan, udah lama kan ditariknya, ya udah gitu aja gitu. Tapi ya di ketika misalnya kita akan masukkan kelompok mana, itu yang mesti dijelaskan ke dia ketika akan diminta pendapat atau isi kuesionernya. Oh gitu. Iya. Ya sih. Berarti kalau yang pernah itu masuknya ke yang non COVID ya Pak? Karena udah lama ya. Makanya berapa banyak sih yang pernah itu dan udah ditarik lagi? Ya paling baru sebulan 2 bulan sih. Sebulan 2 bulan. Nah, balik lagi. Jadi yang tidak sama sekali menangani berapa? 60% tadi? Iya, kurang lebih 60%. Lebih banyak, berarti lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Oke. Ya udah, lebih aman sih kalau misalnya yang pernah itu masuk ke zona COVID aja, karena dia pasti kan merasakan gimana. Iya. Oh iya deh. Coba ya Pak. Gitu. Oke Pak, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nanti coba untuk apa? Tapi kira judulnya bayangan sawah seperti itu saja. Iya, saya belum itu lagi sih, belum kontrol lagi. Baru ya dosen sih mintanya kan seperti itu. Saya bingung sendiri maksudnya maunya seperti apa sih, karena kan by WA itu kadang penafsirannya suka beda ya Pak, nggak sesuai gitu, maunya beliau seperti apa saya juga nggak paham gitu. Betul. Kalau bimbingan itu yang paling mantap memang harus face to face gitu ya. Betul Pak. Artinya enak, komunikatif dan langsung gitu ya. Jadi langsung bisa diklarifikasi apa maunya atau apa maksudnya gitu. Kalau memang lewat yang tidak bisa interaktif langsung gitu ya. Kayak WA juga kan begitu gitu. Kirim sekarang, kadang-kadang kalau lagi sempat langsung jawab, kalau tidak mungkin nanti gitu kan. Seminggu Pak. Nah, seminggu nanti kita lupa lagi gitu. Belum lagi tidak hanya kita yang menjadi bimbingan dia begitu. Iya banyak, makanya saya juga jadi saya sarankan itu aja. Jadi apa yang misalnya sampai sekarang atau besok temuan barunya apa, ataupun berdasarkan catatan beliau itu apa, respon kita mulai ditulis aja poin-poinnya, nanti diuraikan, yaitu nanti yang dimasukin ke Google Drive nanti ya. Gitu, mudah-mudahan direspon beliau aja gini, termasuk tadi lah ada perubahan itu, artinya yang mengakomodir beliau yang poin terakhir cakupannya berdasarkan zonasi itu kan kita sudah masukkan bahwa sampelnya nanti akan dari 2 zonasi, jadi kan dari perawat yang ini, sehingga itu otomatis akan menjadi kelompok pembeda gitu nantinya, walaupun dalam analisis nanti bisa kelihatan langsung seperti itu. Berarti kalau tujuan penelitiannya itu Pak, tetap sih kalau menurut saya tujuannya apa? Mengetahui hubungan. Kalau awalnya kan mengetahui hubungan, kalau yang sekarang berarti mengetahui hubungan beban kerja dan pola tidur dengan stres ya. Dari perawat pada masa pandemi gitu aja. Pada perawat pada masa pandemi. Kemudian cuma itu doang Pak. Ada berapa desa? Dipecah aja juga boleh. Oh, untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan pola tidur. Misalnya ya betul, atau beban kerja dengan pola tidur, beban kerja dengan itu betul. Gitu. Oh, terus yang zonasinya itu nggak usah dibawa itu lagi, nggak usah ditulis lagi. Bisa juga, nanti dimasukin aja. Ini gini, makanya di awal dulu ditentukan aja dulu. Misalnya kalau memang ingin melihat hubungan antara tadi ya beban kerja, pola tidur dan dengan tingkat stres, berarti itu satu. Secara keseluruhan bagaimana, kemudian didasarkan zonasi perawat bagaimana gitu aja, 2 aja, nggak usah banyak kok. Oh, hubungan beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres perawat. Terus yang keduanya tadi berdasarkan zonasinya. Hubungan beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres perawat berdasarkan zonasinya. Iya betul. Yang satu secara keseluruhan di atas, yang satu zonasinya. Tapi ditulis lagi Pak semuanya, hubungan beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres perawat berdasarkan zonasi gitu. Betul. Artinya kalaupun mau nulisnya supaya lebih efisien sih 2, satu juga nggak apa-apa, tapi titik 2 secara keseluruhan, titik yang keduanya berdasarkan zonasinya. Sama aja seperti itu. Jadi cuma satu aja. Tapi ada poinnya, ada anaknya, ada 2. Keseluruhan sama gini.
Jadi tetap kan yang akan kita lihat adalah hubungan antara beban kerja dan pola tidur dengan tingkat stres dari perawat kan. Nah, kita nanti bisa, karena kita akan punya data perawat dari 2 zonasi, berarti kan bisa kita lihat per zonasinya bagaimana. Artinya kalau per zonasi artinya apakah ada beda nggak antara yang di zonasi COVID dengan yang tidak. Tapi juga kita bisa lihat secara keseluruhannya. Begitu. Nah, coba dilihat juga senangnya dosennya nulisnya bagaimana. Menurut saya sih kalau tujuan penelitian tidak hanya satu pun tidak masalah, tidak menjadi apa-apa. Hanya memang nanti biasanya kan ada pengujian hipotesisnya, ada berapa kan begitu. Terus tanya aja ke ibu, apakah misalnya bu juga akan dilihat bagaimana hubungan, kan tadi hubungan secara multipelnya, apakah secara parsial antara tadi beban kerja dengan tingkat stres sendiri, kemudian antara pola tidur dengan stres juga sendiri ada, atau juga yang dilihat apakah ada hubungan antara load kerja dengan pola tidur. Hanya balik lagi bahwa hubungan-hubungan ini harus ada landasan teorinya begitu. Gini aja Mbak Nunung, gini aja, 3 ini nanti Mbak Nunung lihat dulu di referensi, entah di jurnal atau di mana yang ada hubungan-hubungannya. Itu yang jadi acuan. Kalau misalnya ditemukan ada hubungan antara beban kerja dengan tingkat stres, berarti ini 1. Nah, kemudian cari lagi ternyata ada antara hubungan beban kerja dengan pola tidur, 2. Kalau misalnya ditemukan juga ada hubungan antara tersendiri antara pola tidur dengan stres, 3. Nah, jadi nanti ada 4 nanti. Ada 4 tapi itu harus berdasarkan jurnal juga ya? Iya. Tapi banyak kok, jangan khawatir. Cuma ada di searching aja, di googling juga banyak. Saya pikir kan sama mau. Nggak bisa, karena nanti kalau kita ditanya, kalau sidang kan susah kalau nggak ada landasan teori. Gitu. Karena kita hanya dalam tataran untuk mencoba mengimplementasikan atau ingin melihat bagaimana di lapangan teori-teori yang ada sekarang ini. Jadi kita belum dalam taraf untuk menciptakan teori gitu. Jadi kan teori nggak bisa muncul dari awal-awal. Iya sih Pak, benar. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Nunu ingin merubah teori yang ada sekarang, misalnya ya, itu berarti kan harus mengadakan penelitian berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau hasilnya signifikan, artinya Mbak Nunu kan mendukung teori yang saat ini ada. Tapi kalau hasilnya tidak signifikan atau berbeda dengan teori yang ada, kalau sekali boleh jadi kan, nanti diulangi kedua. Kalau sudah 10 kali terus beda terus, berarti itu teori baru begitu. Oh gitu kan. Iya, asal dijalankan dengan tahapan atau metode ilmiah gitu. Pengumpulan, ada perumusan masalahnya, ada pengumpulan data empirisnya, ada analisis statistisnya, begitu, dan ada kesimpulan gitu. Itu kan dijalankan di skripsi. Gitu. Saya pikir untuk disertasi atau tesis. Aduh, jauh Pak. Saya masih anak bawah. Saya pikir sudah berusia 45 dari 50. Oh belum Pak, masih anak bawang saya Pak. Aduh, anak bawang. Ya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, jadi jadi gini, kalau biasanya sudah beres di awal dulu, itu variabel-variabelnya detail ataupun untuk penjelasan lebih lanjut akan lebih mudah begitu. Iya. Tapi saya berarti nggak perlu mengubah latar belakang segala macam ya Pak? Tinggal disesuaikan saja. Nanti kan ada muncul misalnya kalau pakai load kerja kan ada hasil load kerja begitu. Iya. Oke. Ya. Ya Pak, makasih. Nanti kalau lupa lagi nanti saya rekam nggak apa-apa ya. Nanti kalau lupa lagi nanti saya kasih linknya deh. Ya, Pak, untuk didengarkan lagi. Siapa tahu ada yang mau diklarifikasi lagi, atau mungkin saya karena malam salah menjawab karena sudah sudah ngeheng atau apa gitu ya. Pak. Ya, tapi nggak apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sudah jelas. Nah, tapi paling tidak saya tadi ya kita sudah satu paham lah. Kalau misalnya pandemi itu berarti kan juga bukan bisa menjadi satu variabel karena kondisinya sama ya. Ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Cukup Pak. Oke. Sama-sama Mbak, nggak apa-apa ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.